Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Septiana dari Prodi Sistem Informasi. Dan saat ini adalah video tugas 3 dari mata kuliah basis data. Oke, jadi di tugas 3 kali ini akan membahas mengenai database terdistribusi gitu. Nah, pembahasan yang pertama itu mengenai DB transaction ya, atau transaction pada database gitu. Nah, mungkin familiar ya dengan istilah commit, rollback gitu ya. Nah, itu ada pada transaction gitu. Nah, kenapa sih gitu ya kita perlu menerapkan, atau pada saat seperti apa kita perlu menerapkan transaction ini gitu. Nah, case-nya itu ketika kita butuh gitu ya untuk misalkan dalam satu proses itu ada menginput ke banyak tabel biasanya. Nah, em, ketika masuk ke tabel A, itu tidak menjamin 100% datanya juga masuk ke tabel B atau tabel yang berelasinya gitu. Sehingga ketika itu terjadi, misalkan eh, tabel A udah ke input nih gitu ya, tapi seharusnya yang tabel B itu pada saat itu ke input juga itu ya, itu tidak gitu. Atau ketika ngedelete gitu, yang harusnya di tabel A itu ke delete dan di tabel B ke delete, ini malah enggak gitu ya. Jadi malah yang berhasil itu salah satunya, dan itu bisa saja terjadi, entah itu mungkin karena servernya sedang down atau mungkin connectionnya sedang buruk gitu ya, sehingga pada akhirnya itu menyebabkan ketidakkonsistenan data gitu. Nah, untuk menghindari dan mencegah hal-hal tersebut, itu kita bisa gunakan transaction gitu. Ya, jadi sebelum di-commit, datanya itu tidak akan masuk ke atau tersimpan di database gitu. Namun setelah kita commit gitu ya, datanya itu akan masuk ke database. Dan sebelum kita commit, itu kita bisa rollback ketika memang terjadi error gitu ya. Itu jadi datanya itu masih bisa terselamatkan lah istilahnya. Dan tidak akan terjadi ketidakkonsistenan tadi gitu. Oke, mungkin kita langsung aja untuk implementasi atau simulasi dari penggunaan beberapa sintaks seperti commit gitu ya, yang terkenal di transaction itu, atau mungkin rollback gitu ya, atau mungkin kita juga nanti bahas mengenai checkpoint gitu. Oke, di sini kita udah punya database-nya yang sebelumnya kita sempat buat di tugas 2 gitu ya. Ini di tabel rumah sakit, dan di sini juga saya sudah coba untuk bikinkan ya query-nya itu sesuai dengan yang ada pada modul. Jadi ini tinggal di apa namanya, biar nggak lama gitu ya ngetiknya. Jadi kita copy paste aja langsung, dan biar nggak terlalu apa ngedit-ngedit juga gitu ya videonya, biar nggak terlalu banyak diedit gitu. Paling ini kita coba untuk simulasikan ya. Yang pertama itu em, sebelum sana kita coba ke routines dulu. Kita create new routines. Di sini kita namain aja untuk transaksinya transaksi satu ya. Nah, ini kosongkan aja. Nah, di dalam sini ini kita bisa kopas untuk query-nya. Di sini kita awali ya. Kalau untuk transaction itu jangan lupa untuk uh, start transaction seperti ini. Gitu ya. Itu terus ada begin sama end-nya juga gitu ya, jangan lupa. Nah, terus kalau di sini itu case-nya itu kita nggak insert data tapi kita nggak commit nih. Gitu ya. Nah, kita mau cek nih di pasien di sini apakah ada atau enggak, dan kita nanti bandingkan dengan yang ada di tabel. Oke, kalau udah kita bisa klik go. Bisa namain apa aja. Oke, di pasien bla bla bla. Oke, ini ya. Ini kita sudah buat untuk transaksi satunya. Nah, selanjutnya kita tinggal panggil aja di
kalau MySQL ini. Nah, untuk cara panggilnya itu kita call, terus kita panggil nama rutinnya. Kita panggil call transaksi satu, lalu kita go aja. Argumen ya. Kita bisa seperti ini mungkin. Ya. Nah, ini. Jadi, kalau misalkan di sini kita cek, di sini tuh ada nih Tito ya. Itu jadi kalau kita select itu ada title dan ini data yang kita miliki saat ini. Nah, tapi ini tuh sifatnya masih temporary jadi belum benar-benar kesimpan di database. Gitu karena kalau kita cek di sini, nah di sini belum ada nih. Begitu, ya. Nah, next ya kita akan coba untuk commit gitu. Nah, ini kita nanti bikin lagi aja untuk transaksi 2 ya. Kita masuk ke sakit, kita masuk ke routines, kita create new routines, kita namain transaksi 2. Ini kita nggak bisa hapus ya untuk parameternya. Oh bisa. Oke. Ini, nah ini ya. Jadi nanti setelah kita insert data ini, kita select, terus kita terakhir commit gitu. Nah harusnya ini akan masuk ke database langsung gitu. Ini kita coba ya. Oke, error. Ini kita hapus saja. Sip, gitu ya. Nah, tinggal kita panggil di sini. Kita call transaksi 2. Seperti itu ya. Kita go, kita execute. Nah, di sini sudah masuk ya. Di sini kita tadi kan ada sintak untuk nge-select ya, nge-select. Nah, di pasien ini harusnya juga udah ketambah. Seperti itu ya. Nah, next ya, berikutnya adalah kita apa namanya? Untuk rollback gitu ya. Itu tadi commit eh jadi kalau sebelum kita commit dia nggak akan masuk ke database, tapi kalau sudah commit kita dia akan masuk ke database. Nah, berikutnya kita akan coba simulasikan untuk yang rollback. Nah, stepnya sama. Ya, sebetulnya bisa kita langsung run di sini, cuman kita coba ikuti saja yang di modul transaksi 3. Untuk ininya kita drop. Nah, ini ya. Jadi, di yang ketiga ini kita akan simulasikan untuk rollback. Nah, di sini start transaction, jangan sampai lupa. Terus di sini kita akan nge-update nih pasien yang ID pasiennya 2 itu jadi Danar namanya. Gitu. Nah, tapi di sini kita akan rollback gitu ya. Ini sebetulnya kita bisa hapus juga sih sebenarnya gitu. Kita bisa rollback, ya kita commit juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Kita rollback, kita commit gitu ya. Nah, kalau kita select harusnya ini tuh nggak jadi danar gitu, gitu ya. Atau alias yang nggak jadi perubahan lah, nggak ada perubahan. Kita coba ya, kita go, terus kita masuk ke SQL, kita call transaksi 3, execute. Nah, di sini ya, jadi yang ID-nya 2, ini tetap di Maman namanya, dia nggak berubah jadi danar, karena kita rollback. Nah, berikutnya, ini kita coba simulasikan lagi ya, terkait yang rollback. eh yang rollback tadi, kita bikin lagi aja untuk routinesnya, create new routine, transaksi 4. Ya, ini untuk parameter kita hapus saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini, di awal itu kita nge-insert, terus kita rollback. Nah, otomatis data yang di-insert ini harusnya nggak akan kemasuk gitu ya ke database. Gitu. Nah, terus di step berikutnya itu kita ada update pasien. Yang ID pasiennya 2 kita ubah namanya jadi Danar dan kita commit gitu. Nah, seharusnya ini nanti tidak akan tampil di database di listnya dan nama
dengan ID pasien 2 harusnya keubah jadi Danar setelah kita commit, gitu ya. Oke, kita bisa langsung go aja, kita execute, lalu kita panggil di sini call transaksi 4 ya. Kita execute aja. Nah, di sini untuk datanya itu nggak bertambah ya. Namun ID 2 ini berubah namanya jadi Danar, dan kalau kita cek di sini ini berubah namanya jadi Danar dan data yang terbaru tuh nggak ke input ya, gitu. Nah, lalu yang terakhir ini mungkin masih seputar rollback juga, dan ada tambahan mengenai checkpoint, gitu ya. Nah, di checkpoint ini jadi kita bisa milih nih, gitu ya. Kita mau rollback ke state yang mana, gitu. Jadi dengan checkpoint ini kita kalau rollback biasa itu kan kita rollback ke step yang sebelumnya kan. Nah, kalau dengan checkpoint ini kita bisa milih, gitu. Kita mau rollback ke step yang mana, gitu, atau kondisi sebelum ini tuh yang kondisi yang mana, gitu. Nah, di sini kita bisa masuk ke rutin lagi. Kita bikin aja transaksi 5 misalkan ya. Ini kita hapus untuk ininya. Kita paste lagi. Nah, di sini kalau kita lihat di sini itu kita nge-insert yang ID pasiennya 7, terus kita save point, kita namain poin 1, gitu ya. Nah, ini untuk apa? Untuk nanti rollback itu ngarahnya ke save point yang mana nih. Nah, nanti bisa seperti ini, gitu. Nah, kalau case-nya di sini ID yang pasiennya itu ID pasien yang nilainya itu 8, itu kita rollback ke sini, gitu ya. Jadi ya logikanya yang 8 ini seolah nggak pernah ke input karena kita rollback ke sini. Kita rollback terus di sini ini kita input lagi nih yang ID pasiennya itu 9. Lalu kita commit. Nah, seharusnya nanti data yang muncul itu adalah yang ID pasiennya 7 dan yang ID pasiennya 9. Sedangkan yang 8 itu nggak akan ke insert, gitu ya. Oke, kita execute. Oke, terus kita ke sini, ke SQL, kita panggil aja untuk transaksi 5. Oke, seperti ini ya. Jadi yang 7 sama 9 ini masuk, tapi yang 8 itu nggak ada. Nah, karena kita udah commit, kita coba cek ya di tabel pasien. Nah, ini juga udah ya. Jadi yang 8 itu nggak ke insert, yang 7 dan 9 itu masuk ke database. Itu ya, mungkin seperti itu untuk pembahasan mengenai transaction pada database ya. Nextnya kita lanjut untuk pembahasan di materi yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai trigger ya. Kalau tadi itu mengenai apa namanya transaction ya, ada commit, rollback, lalu ada checkpoint. Nah, berikutnya ini kita akan bahas mengenai trigger. Trigger ini untuk apa? Trigger ini kita bisa gunakan ya untuk ngelisen event ya terjadi pada sebuah tabel. Misalkan eh, ketika ada transaksi pembelian obat gitu ya, itu kan akan nge-input data ke tabel transaksi obat misalkan. Nah, setelah itu otomatis stok yang ada pada tabel yang menampung list obat gitu ya, untuk obat tersebut stoknya harusnya dikurangi gitu. Nah, dengan trigger itu kita bisa langsung mengurangi stok pada saat terjadi event di tabel transaksi obat tadi. Entah itu mungkin ketika insert atau mungkin ketika delete dan lain sebagainya, itu kita bisa atur. Seperti itu ya. Nah, stepnya itu kita bisa masuk ke trigger ya. Ke trigger. Nah, tapi sebelum ke sana, di database kita ini belum ada tabel mengenai transaksi obat dan juga tabel list obat. Nah, ini kita perlu bikin dulu gitu ya. Nah, untuk query-nya ini aku udah sediakan ini ya. Jadi kita bikin dulu untuk tabel obat ya. Tabel obat ini dia akan menampung list-list obat apa aja gitu ya yang ada di rumah sakit tersebut. Create tabel obat.
Kita coba dulu ya. Ada error nggak? Oke, nggak ada error ya. Sini udah terbuat untuk tabelnya. Strukturnya seperti ini. Gitu ya, integer 6, varchar, harga. Nah, ini ada stok. Nah, berikutnya kita coba running juga untuk tabel transaksi obat. Sini kita bikin namanya transaksi obat. ID transaksinya auto procurement, primary key, ID pasien integer 3, ID obat, jumlah, lalu total harga. Seperti itu, kita execute. Nah, kita sudah punya dua tabel tambahan ya. Nah, setelah itu kita coba untuk relasikan terlebih dahulu. Kita masuk ke tab designer. Ini acak-acakan. Gak apa-apa. Oh, ini obat ya. Ini obat. Oke. Nah, kita bisa masuk ke sini ya. Toggle relationship lines. Terus kita masuk ke mana nih? Oh, sebentar. ID pasien. Pasien ke transaksi obat. Oke. Pasien transaksi obat. Pasien, mana pasien? Ini. Kita masuk ke mana nih? Create relationship. Gitu ya. Ini dari ID pasien ke sini. Missing index column. Oh, ini berarti kita perlu create indexnya terlebih dahulu. Oke, untuk bikin indeks itu kita bisa ke sini ya harusnya. Sebentar, pasien dokter, struktur, ke obat, transaksi obat, struktur. Nah, ini pasien, ini kita change ya. Terus di sini kita bisa atribut, atribut signed. Oh, sebentar di sini kita pilih more, kita pilih index. Oke. Terus di sini di obat ya. Di obat juga sama untuk oh nggak ada. Aman ya berarti transaksi obat. Oke. Kita masuk ke designer. Di sini kita bisa relasikan. Tuh ya, kita bisa create relationship. Kita pilih kita pilih obat gitu ya. Ini obat. Please select the primary key or the unique key. Oke. Key-nya obat ke ID obat. Missing index column. Oh, belum ditambahin ya, sorry. Struktur. Nah, ini ID obat. Index. Oke, kita balik lagi ke designer. Kita masuk ke mana nih? Transaksi obat. Terus yang dari obat ke transaksi obat kita relasikan dulu ya. Seperti ini. Terus di sini kita create relationship. Kita pilih primary key-nya, kita pilih foreign key ya. Undelete cascade boleh. Unupdate cascade. Ini untuk contoh dulu saja ya. Gitu. Lalu berikutnya itu di mana? Transaksi obat. Nah, ini kita relasikan juga untuk ID pasien. Kita create relationship ya. Lalu dari ID pasien itu ke ID pasien. Ini juga sama. Sementara kita cascadekan saja dulu. Oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah kita bisa bikin trigger. Nah, bikin triggernya itu mudah. Di sini kita bisa create new trigger. Terus misalkan namanya itu, kalau di sini apa ya namanya?
TG jual atau trigger ketika jual gitu. Jadi ketika menjual obat itu pasti kan akan ada data yang diinput ke tabel transaksi obat gitu ya. Nah, di sini kita pilih tabel transaksi obat, time-nya itu after gitu ya harusnya. Ya, betul. Nah, di sini kita bisa langsung masukin aja sintaksnya. Mau seperti apa. Misalkan kita mau update stoknya. Kita tinggal update, terus, uh, oh ya, sebelum ke sana, ini kita harus isi dulu ya, data-data obatnya minimal ada satu atau dua lah ya. Misalkan kita input di sini, mana nih? Insert. Nah, ID obat, misalkan satu, kode obat ABC gitu ya, nama obatnya misalkan uh, amoxicillin ya, misalkan harganya 15.000, stoknya misalnya ada 20. Nah, misalnya satu data ini aja dulu deh ya. Ini, nah kita udah punya nih data obatnya. Terus di sini kita bisa create transaksi obat. Bikin trigger dulu deh kita. Kita bikin triggernya dulu. TG jual. Label transaksi obat. Ininya after. Jadi ketika setelah menginsert gitu, kita akan mengupdate stok obat. Set obat.stock gitu ya. Sama dengan um, caranya ini gimana ya? Stok bisa kayak gitu. Oh, ini soalnya pakai raw query ya. Oh iya. Stock atau obat.stock dikurangi new dot. Nah, di transaksi obat itu ada kolom jumlah ya. Sebentar aku tutup dulu. Nah, di sini tuh ada kolom jumlah. Jadi, misalkan kita input jumlahnya 5. Nah, berarti obat tersebut akan dikurangi stoknya sebanyak 5. Gitu ya. Kita paste, tg jual, after insert, new dot jumlah, terus where id obat itu sama dengan new dot id obat. Nah, jadi yang stok yang kita update untuk obatnya itu adalah yang sesuai dengan yang diinput di transaksi obat ya. Gitu. Oke, kita go. Nah, ini triggernya kita udah bikin gitu ya. Nah, kita coba simulasikan kalau misalkan kita bikin atau ada transaksi obat nih gitu ya. Nah, terus kita misalkan insert, kita coba cek dulu deh. Obatnya kan stoknya ini 20 ya. ID obatnya 1. Nah, misalkan kita bikin insert gitu ya. ID transaksinya 1. Nah, ID pasiennya misalkan yang danar ya. ID obatnya yang ini, yang ID-nya 1. Nah, jumlahnya misalkan 5. Nah, tadi kalau ingat itu kan stoknya ada 20 ya. Nah, ketika masuk 5 harusnya otomatis itu sisa 15 gitu ya. Nah, kalau 5, 15 kali 5 berarti 75. Kayak gitu ya, kita go. Ini sudah masuk nih ke transaksi obat gitu ya. Jumlahnya 5. Dan kalau kita cek di tabel obat, stoknya itu tersisa 15. Seperti itu ya. Itu untuk yang trigger. Tes tes. Oke. Berikutnya kita akan bahas mengenai uh, mengenai database distribution itu mengenai replika ya. Nanti di prakteknya itu kita akan coba mereplika database gitu. Nah, um, sebetulnya kalau misalkan ditanya ya, replika itu untuk apa? Nah, sebetulnya dalam sebuah aplikasi itu yang sepengalaman saya gitu ya, kenapa dibuat replika adalah untuk eh, mengurangi beban gitu di database masternya atau di primary database-nya gitu. Jadi dengan adanya replika itu nanti setiap request itu nggak tertuju ke satu server gitu ya, melainkan nanti akan diarahkan ke server lain
gitu, yang yaitu adalah database replika itu berada, gitu. Jadi bebannya itu terbagi, gitu. Itu sih. Cuman mungkin memang challenge-nya adalah untuk menjaga setiap database-nya itu tetap tersinkronisasi ya. Nah itu sih, gitu. Di sini aku akan coba untuk mempraktekannya dari modul praktikum di mata kuliah basis data untuk modul terakhir, gitu ya. Nah di sini aku udah install untuk apa namanya Ubuntu-nya, gitu ya. Lalu XMPP di Ubuntu-nya juga udah aku install, gitu ya. Terus connection juga aku cek sudah aman harusnya, gitu ya. Nah, paling sebentar, ada yang harus aku pastiin lagi. Apakah IP-nya berubah? Oke, oke ya, aman ya. Sip. Nah, em, kalau gitu kita lanjut aja. Jadi, yang pertama kita bisa akses ke halaman ppm admin di Windows ya. Jadi kalau di step by step itu kita masuk ke sini. Jadi kita bikin dulu replika di sisi em, yang Windows ya. Kita configure untuk di Windows dulu. Oke, di sini kita klik replication, terus nah di sini ada primary sama ada replika. Nah, kita configure untuk yang primary dulu. Nah, di sini kita ignore all database, kita replicate hanya untuk rumah sakit saja. Dan di sini kita dapat nih server ID dan lain sebagainya. Terus ini kita buka config my.ini, terus kita coba cek aja server ID ada nggak. Nah, ini ya, ini kita timpa aja dengan seperti ini. Seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita save, kita stop, kita running ulang untuk server MySQL-nya. Udah jalan. Oke, coba reload. Sip, aman ya. Nah, ini sudah connected ya. Sebentar, show primary status. Oke, rumah sakit. Udah, sip ya. Nah, setelah itu, berikutnya adalah kita membuat user ya. Untuk nanti digunakan di server yang replika. Caranya adalah kita bisa langsung ke user accounts. Nah, di sini kita bisa add user accounts. Di sini kita menambahkan akun rep, rep REPL gitu ya. Nah, terus untuk hostname-nya sendiri, itu kita masukkan hostname atau IP dari sebentar 192.168 lalu 56. Nah, IP-nya itu kita masukkan ini ya, 192.168.56.101. Jadi ini untuk IP yang apa namanya tuh? Ya, itulah. Ya. Dan untuk passwordnya kita masukin aja passwordnya. Sip, retype. Oke. Lalu berikutnya di bagian administration ini kita centang untuk yang replication client sama replication slave. Itu em, lalu setelah itu jika sudah, ini kita bisa langsung klik tombol go saja. Oke, seperti itu ya. Ya, di sini ada ini hostname-nya ini.
Password yes, replication slave, replication client untuk global privilege-nya. Brand-nya no. Oke, udah sama semua. Selanjutnya, kita akan ekspor ya. Berikutnya kita akan coba untuk ekspor database kita. Akan kita import di Ubuntu. Caranya gimana? Caranya, aduh. Oh, kita udah. Oh, sebentar. Oh, gini aja deh. Kita ekspor ke sini. Nah, kita langsung klik go aja ya. Kita klik go. Sakit new.sql. Karena tadi sebelumnya sempat ada masalah ya di DB yang sebelumnya. Itu jadi aku create baru. Oke. Berikutnya adalah kita bisa pindahkan. Ya, kita bisa pindahkan untuk si filenya sebentar. Ini aja. Di Ubuntu-nya itu tinggal kita klik kanan di sini. Kita akses ya untuk si device kita. Nah, internal storage. Sakit new. Nah, ini kita copy aja ke folder download. Biar gampang. Nah, setelah ini kita coba untuk import ya di sisi Linux. Nah, tadi untuk di Windows-nya kita sudah konfigurasi ya, teman-teman. Caranya cukup simpel ternyata. Nah, sekarang tinggal di sisi Ubuntu-nya. Nah, ada ya. TLS. Oke. Lalu di sana ada sudo. Kita jalankan manager Linux. Enter. Kita minta password, kita masukin passwordnya. Sip. Nah, ini SMBP kita udah akses. Kita coba start all dulu. Oke, sudah running ya. Nah, selanjutnya kita bisa buka untuk si phpMyAdmin-nya. Kita buka phpMyAdmin. Udah kebuka harusnya. Sip. Nah, di sini berikutnya adalah kita klik import. Nah, betul. Tadi kita udah download ya. Untuk si filenya ada di folder download. Oke, kita langsung import aja. Apa nih? Rumah sakit 2, no database selected. Oh, oke, berarti kita bikin ini dulu. Database. Eh, rumah sakit. Itu kali ya? Ya, betul. Terus kita import. Kita select. Kita import. Nice. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Setelah itu, kita masuk ke sini. Replication. Nah, di replication kita configure. Nah, untuk username-nya itu kita isi apa? Username-nya kita tadi isi rpl, passwordnya itu passwordnya. Lalu untuk hostnya 192, 168, lalu 56 dan 1. Ini ya, sesuai dengan yang ada di sini. Ini Windows kita. Portnya 3306. Oke. Jangan melakukan go terlebih dahulu. Oke, di sini ada server ID soalnya. Di sini kita
buka si apa namanya XMPP kita. Mana nih XMPP kita guys? Iya, di sini kita klik configure harusnya. Kita open config file. Yes. Nah, setelah itu kita tunggu sebentar. Terus dia akan ngebuka filenya. Nah, di sini kita bisa cari ya yang server ID. Server ID. Server ID-nya kita bisa isi dengan ada dua. Oh, di sini. Oke, berarti di sini ya. Nah, ini kita bisa copy dari sini. Server ID ini, copy. Ini kita uncomment. Kayak gini. Terus replicate to DB. Replicate to DB. Ini ada nggak? Replicate to ada ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan aja replicate to DB rumah sakit. Oke, ini file bla bla bla. Nah, kita coba save, bisa? Sepertinya bisa. Oke, aman. Nah, SQL-nya stopped. Kenapa nih? Terus ke folder etc. Oke, sini kita sudo chmod a plus rwx my.config password kayaknya nggak ada katanya my dot oh my dot cnf sorry. Oke, sip. Sudah kita lakukan restart. Udah, udah. Nah, itu manajer Linux. Sip. Manage server, configure, application slave. Ini udah harusnya. Kita coba start. Mudah-mudahan bisa. Nah, sip. Ini sudah bisa dan sudah running. Nah, setelah itu kita klik go aja di sini. Ya, oke. Kita go. Save. Ini apa ini? Connection to server. Oke, muncul error. Betul. Selanjutnya, enable pada file config. Nah, selanjutnya kita coba enable di file config default pada folder library. Oke, kita masuk ke ini dulu, teman-teman. Masuk ke nah, terminal nih. Arbitrary server. Ini ya. Ini kita bisa bikin true. Oke. Yes. Oke, sip. Oke, sudah running ya, teman-teman. Berikutnya adalah kita akan coba untuk jadi setelah tadi ngatur config di config
defaultnya gitu ya. Itu kita sekarang coba untuk di Windows di sini, teman-teman. Kita masuk ke mana nih? Sakit application show primary status. Di sini kita bisa cek untuk status master, iya, MySQL bin 00001, tik perintah, gimana tuh? Kita bisa masuk ke sini, teman-teman. Kita cd bin. Nah, kita masuk ke bin, terus kita sudo mysql bin u. Kita udah masuk ke database-nya. Setelah itu kita cek slave, show status slave. You have an error. Oke, sama persis ya. Hasilnya error. Dalam keadaan tidak aktif. Oke, ini udah tidak aktif ya. Jika slave sudah dalam keadaan tidak aktif, perubahan pada master slave dengan cara mengetikkan perintah itu sama dengan di master log post itu di 328 ya. Kita nyamain sama ya 328 ya 28. Sip. Query oke, no row affected. Jika sudah, tekan enter, lalu kita start slave. Start slave. Bismillah. Oke, udah jalan. Status slave. Tuh, oh harusnya kayak gini ya. Primary connection. Di replika status tabel. Oke, ini udah jalan sih. Slave IO running, cuma di sini masih false. Ya, sorry banget. Oke, barusan sedikit ada masalah. Si slave IO-nya nggak running nih, teman-teman. Si ininya ya, mana tadi tuh? Nah ini, tadi tuh sempat nggak running. Nah, workaround-nya itu kita tadi coba untuk reset ya. Terus yang di primary-nya itu kita coba ini ya, kita flush lognya, terus kita create file log yang baru dengan position yang baru, dan alhamdulillah ketika kita coba untuk reset juga slave-nya, terus kita nonaktifin, kita nyalain lagi, sudah berjalan. Alhamdulillah ya. Dan ini harusnya kedua database yang replika dan juga yang primary ini harusnya sudah bisa apa namanya, saling tersinkronisasi ya satu sama lain. Seperti itu. Nah, kita bisa coba ya gitu ya. Kita misalkan insert di sini ya, di administrator, admin 1, lalu waktu jaganya misalnya sore. Nah, ini kalau kita insert, nah nanti otomatis di sini itu otomatis ke save juga gitu ya. Nah, termasuk juga tadi untuk tabel-tabel yang lain ya. Tadi misalkan yang obat atau misalkan yang si kosong nih apa ya? Dokter. Nah, dokter ini misalkan nama dokternya dokter A, spesialisnya telinga misalkan. Alamat dokternya itu Jalan Setia, tanggal lahirnya itu di misalkan ini.
waktu kerjanya itu di siang. Kita input, nah otomatis harusnya nanti di sini ketika kita cek dokter itu ada data dokternya ya, gitu. Nah, lalu kalau misalkan kita coba untuk input di sebaliknya, misalkan di sini ya, kita input obat, kode obat A, harga 15.000 misalkan, stoknya 20. Nah, di sini tidak akan tertampil gitu ya. Kenapa? Karena replika ini berperan bukan sebagai master to master ya. Jadi eh tapi replika ini hanya berperan untuk sebetulnya tujuannya replika ini dibuat itu untuk membagi beban ya. Jadi beban antara database yang master itu kita bagi gitu ya bebannya ke replika. Jadi kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Oke. Jadi mungkin untuk penutupnya, kita tadi sudah bahas mengenai transaction ya. Kita mulai dari penggunaan commit, terus case by case-nya penggunaan rollback. Terus kita juga tadi sempat praktekin untuk gunain checkpoint ya, biar kita bisa rollback ke eh, state yang bisa kita pilih lah. Jadi kita bisa milih mau balik ke state yang mana gitu. Tapi memang sebelumnya kita perlu define dulu tuh, kita perlu save point-nya dulu ya, gitu. Lalu kita juga tadi sempat coba untuk trigger gitu. Jadi trigger ini banyak ya eventnya itu bisa ketika update, bahkan bisa ketika sebelum atau sesudah update dan kurang lebih seperti itu ya. Jadi banyak banget eventnya. Intinya setiap kali ada event di sebuah tabel gitu ya, entah itu update atau insert ataupun delete sesuai dengan yang kita set gitu ya di triggernya, itu nanti akan nge-running gitu ya query yang udah kita set gitu akan kita mau jalanin query apa gitu setelahnya. Kalau di case yang kita tadi, itu kita nge-update stok gitu ya. Kalau misalkan ada transaksi masuk gitu. Lalu ya yang terakhir itu adalah kita ngebahas mengenai replication ya gitu. Jadi di apa namanya? Mengenai database terdistribusi ini kita bahas mengenai replication. Intinya replication ini tuh kita gunakan atau kita pakai untuk membagi beban gitu ya. Jadi semua request itu nggak langsung tertuju ke database master gitu, tapi kita bagi bebannya ke server yang terdapat database replikanya di sana gitu. Sehingga yang asalnya bebannya itu menumpuk di satu server itu bisa kebagi rata lah gitu. Ya, misalnya request server user A itu masuknya ke yang primary, terus user B masuk ke replika dan seterusnya gitu. Semakin banyak replika, semakin terbagi rata gitu ya bebannya. Cuma memang yang perlu di-maintain adalah kesinkronan datanya itu gitu. Paling itu untuk penutupnya. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf juga ya apabila banyak kekurangan dalam penjelasannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.